Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih rahmatullah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita senantiasa berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hamba Allah, hari Sabtu saya pengajian di Bukit Tinggi. Saya datang sebelum maghrib di sana karena ada keperluan. Maka sebelum berbuka saya pergi mencari keperluan itu. Di tempat saya akan berbelanja ramai sekali kendaraan sehingga tidak bisa parkir. Sehingga mepeh-peh lah Pak, mepeh-peh lah tuh Bapak. Nah, ada di situ ruko, tokonya yang satu masih buka, yang satu udah tutup. Lebar, selebar inilah. Dan halamannya luas. Di yang saya pikir itu disiapkan untuk parkir. Awak dengan PD-nya masuk ke dalam tuh. Pas awak masuk, keluarlah ibu tuh. Ibu tuh berjilbab, dipasangnya wajah sanganya sekali. Awak keluar dari auto, lah senyum-senyum. Assalamualaikum Bu, mohon izin parkir sawanta. Ayo tuh ke bokeceng ke Pak matnya. Iko ndak tempat parkir auto Pak kurgot. Bawa lo tapak lah tuh. Padahal lapang itu. Kalau saja di halaman itu ditanamnya rumput, kemudian ditanamnya bunga, itu berarti kan taman. Tapi kalau itu di plester pakai semen, itu berarti tempat parkir. Dan tidak menghalangi orang ke kedainya, karena kita sengaja di kedai yang sudah tutup itu. Tapi si ibu tidak berkenan ada orang yang tertolong dengan itu. Dengan bahasa yang sedikit judes. Beliau berjilbab, saya pakai kopiah. Ini salah satu gambaran kecil kondisi umat kita hari ini. Yang tidak ada lagi perasaan ingin saling menolong, saling menyenangkan, saling membahagiakan. Dan kondisi ini saya kira tidak hanya di sana, mungkin di tempat kita juga ada. Dan kondisi seperti ini pernah digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang. Kata Nabi kita di depan sahabat, suatu saat kelak kalian umatku ini itu seperti hidangan di atas meja yang diperebutkan oleh belatung. Belatung lihat apa? Belatung. Udah lihat belatung. Ule. Kalau makan lah di gigi ule, dimakan ule. Jangankan banyak, siek sih jadi ule kan ya. Orang ndak mau makan, awak nampunya juga ndak mau makan. Dan belatung ulat itu membawa teman-temannya sehingga berkerubun belatung ke sana. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami sedikit?" Justru jumlah kalian mayoritas ketika itu. Tapi kalian minus kualitas. Mayoritas tapi minus kualitas. Kalian seperti buih
Tidak berarti kalian banyak tapi mengambang, tidak berpengaruh kepada air, tidak berpengaruh kepada pantai. Itulah buih. Diambuih saya hilang sama. Dan ketika itu kata Nabi, Allah cabut rasa takut hati orang-orang kafir kepada kalian, sehingga mereka bersilantas angan kepada kalian. Hari ini tidak ada lagi takutnya orang, tidak ada lagi segannya, karena memang kita tidak layak untuk disegani kayaknya, tidak layak untuk disegani. Kenapa itu bisa terjadi ya Rasul? Ketika itu kalian sedang dihinggapi penyakit akut. Penyakit apa ya Rasulullah? Al-wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian sangat cinta kepada dunia dan sangat takut mati, sehingga kecintaan kalian kepada dunia dengan segala receh-recehnya itu, kalian bisa dan mau saling menganiaya di antara sesama seiman. Kalian mau membunuh, menodai, melukai, menzolimi saudara kalian sendiri hanya untuk receh-receh dunia. Coba lihat Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada imam ditusuk dengan pisau oleh seseorang. Ketika ditangkap lalu diperiksa, hasil pemeriksaan di lembaga berwajib katanya hanya orang gilo mah. Tawalahan yang seloleh, YouTube aja oleh orang gilo mah. Di tempat lain lagi ada orang Cina ibu-ibu bawa anjing ke dalam masjid. Lalu itu dianggap menodai tempat ibadah umat Islam, dikadukan pula. Lalu hasil pemeriksaannya juga orang gilo teman. Dan kita pun diam. Itu baju lain. Dan entah berapa kejadian-kejadian yang melukai umat ini, dan umat ini tetap diam. Itu psikologis kita. Kenapa itu terjadi? Karena memang kita tidak layak, kita tidak mulia, sehingga orang bersilantas angan. Tadi malam saya lihat di sebuah media ada daftar daerah radikal. Entah siapa yang mengeluarkan dan entah apa kriterianya. Termasuklah di Sumatera Barat ini 3 daerah, Padang, Pariaman dan Padang Panjang, itu masuk daerah radikal. Dan kita anyang-anyang aja. Hamba Allah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bertakwa sederhananya adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian bertakwa, orang akan segan kepada kalian. Dulu di zaman Rasulullah dan sahabat, Islam baru ada di Madinah saja, belum ada di daerah lain, dan jumlahnya sedikit. Ketika itu negara adidaya yang menguasai bumi ini hanya 2 saja. Sebelah barat dikuasai oleh Romawi, sebelah timur dikuasai oleh Persia. Tetapi Islam yang tumbuh di Madinah itu dengan jumlah yang sedikit mampu menggetarkan dan menimbulkan rasa takut kepada pemimpin Raja Persia dan Raja Romawi itu, sehingga tidak pakai waktu lama
pada sekitar tahun 150 Hijriah, itu negara adik kuasa Romawi dan Persia sudah takluk di bawah kekhalifahan Islam, dan sangat berwibawa. Nabi dan sahabat tidak pernah belajar cara bernegara kepada negara adik kuasa itu. Nabi dan sahabat tidak pernah belajar cara pertahanan, cara berekonomi. Beliau dan para sahabatnya mengandalkan tuntunan Allah. Orang dulu mulia karena mereka taat, tunduk, patuh kepada Allah. Itulah disebut dengan ketakwaan. Dengan takwa ternyata Allah mengangkat harkat dan martabat umat ini di tengah-tengah kehidupan. Nah, pedoman itu hari ini juga ada di kita secara orisinil. Quran dan Sunnah sebagai pedoman Nabi dan para sahabatnya ketika itu, dan diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya, semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hari ini Quran dan Sunnah itu juga ada seperti sedia kala, tapi kita tidak terangkat. Kita seperti buih, kita tidak berharga, tidak bermakna di depan kehidupan yang banyak ini. Kenapa? Karena kita menjauhi tuntunan itu. Faktanya apa? Buktinya apa? Allah setiap waktu memanggil hamba-hamba yang beriman ini ke rumahnya dengan panggilan yang sangat baik. Hayya 'alas shalah. Saya kira yang le rancak talingonyo pendengarannya tadangarannya azan orang. Cuman entah apalah yang ada di dirinya, basiengak-siengak saja mendengar azan itu. Entah yo model gonggongan nanjang tadangarannya tak apa. Nah, umat Islam mendengar azan basiengak-siengak saja. Padahal Allah panggil ke sini untuk apa? Allah janjikan kalau kalian hadir ke rumahku untuk melaksanakan ibadah berjamaah, kalian pulang akan dikasih al-falah, kemenangan. Tapi umat ini diajak menang, tidak berselera oleh Pak, tidak berselera. Sehingga apa? Kasihan kita. Ini mungkin kena Ramadan ini, lumayan lah. Lega banyak orang pada tunggang. Kita banyak tapi kualitas minus. Tidak ada sagan orang loh. Kenapa? Karena memang tidak layak untuk disegani. Tapi coba kalau kita seperti apa yang terjadi di dua tanah haram sana, sudah berkali-kali menggalih itu azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua toko tutup, basah ojo kain, semuanya berangkat ke masjid. Maka Allah akan memenangkan hambanya. Tapi awak di sini di bawah musaji menggaleh azan orang, masih engak saja mah. Itu apolo yang dihargai orang semua awak mah. Itulah kondisi, dan kondisi itu hari ini alhamdulillah Allah sampaikan kita kepada Ramadan, dan Ramadan ini mendidik kita menjadi orang mulia. Karena Ramadan mengajak kita naik menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, ternyata apa-apa yang dijanjikan Allah dan itu ditunaikan Allah kepada para hambanya dulu, dan hari ini akan ditunaikan juga, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yakdzibun. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekarang Bapak Ibu, keberkahan dari langit dan dari bumi inilah yang dicabut Allah agaknya. Negeri yang menghasilkan sawit terbesar di dunia, adi nagari awak kololah nang paling panik ibu-ibu mencari minyak goreng. Padahal sawit di mana-mana ini. Kita penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi negeri kita ini pula yang paling pusing mengurus minyak goreng. Dan entah apa lagi setelah ini. Karena memang kita tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Kita sedang kena penyakit yang parahnya awak indak lo sadar bahasa awak sakit. Nyo sakit, pindak tahu bahasa nyo sakit. Abilo kecegak akhir-akhir. Sama saya pernah menjenguk saudara ke rumah sakit Gadut sana. Terus sana awak mah, janggu ada awak. Dek kena sanaknya tahunya alai tiba bialai sedang awak duduk-duduk mota aja nya masuk lo gilo baru tu baru gilo ya banyak sekon gilo-gilo masuk amat tuang ban awak ndak gilo kan parah tuh Pak inyo gilo tapi merasa ndak gilo kok na susah cegak kita sakit. Penyakit apa tadi? Hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia dengan segala pernak-perniknya, sehingga urusan-urusan keagamaan, akidah, keimanan, keyakinan tidak begitu tertarik umat ini. Padahal dia tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Ilaihi roji'un. Antah bisu entah kabeko mati wah. Tapi model kita tetap model-model itu juga baru. Kita tidak begitu yakin dengan janji Allah masalahnya. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, umumnya kita ini kalau ke munsaji membawa kep yang gadang atau kep yang ketek, Pak? Ke munsaji kah? Bagi kira-kira orang. Penggetek itu apa penggetek untuk bayi empat jadi bayi empat kau penggetek kalau ke pasar ke sini penggadang dan kita membahasakan begini Ustaz kalau bayi empat bersedekah itu tidak gadang perlu do ikhlasnya biar ketek asal ikhlas dibandingkannya besar ria kan tidak pas perbandingan tu besar ria, kecil ikhlas, tentu yo rancak kecil ikhlas. Tapi bandingkanlah besar ikhlas, kecil ikhlas, aman rancak. Rasulullah mengatakan demi Allah tidak akan pernah berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Cuman dari ketek dulu awak dia aja. Kalau kalian ingin kayo, abar aja dari ketek menabung. Coba buktikan benarkah menabung itu jadi kaya? Nah, coba beko di rumah masukkan kep yang 100.000 ke dalam celengan 3 bulan ke depan nanti sudah raya haji lah buka jadi bara 100.000 itu beranaknya di dalam 100.000 aja tidak ada beranak dah tidak bercucu kemenakan itu bilo kekayonya kalau disimpan justru menurut Allah kalau kalian ingin kaya uang itu diinfakkan karena Allah dengan infak itu Allah berjanji menggantinya sampai 700 kali lipat minimal dan itu awak tidak percaya Pak
Dari mana 700 kali lipat kau? Agama tidak bisa dihitung-hitung pakai logika matematika kita. Dia butuh keyakinan. Dan ini yang dicontohkan Rasul dan para sahabat. Para sahabat itu kalau bersedekah, Pak, Abu Bakar ketika perang Tabuk, perang di musim panas, butuh biaya besar, Nabi mengumumkan jihad. Semua orang berbondong-bondong sesuai kemampuan. Abu Bakar datang, ini ya Rasulullah, ini semua harta yang saya miliki. Semuanya? Iya. Lalu untuk engkau apa? Untukku cukuplah Allah dan Rasul. Artinya semua hartanya diinfakkan. Dengar enggak kita dalam sejarah pulang dari Sinan tuh Abu Bakar dan keluarganya morat-marit mati tidak makan? Ada? Ada dengar sejarah cerita dari siapa saja bahwa Abu Bakar gara-gara berinfak semua hartanya di jalan Allah lalu mati tidak makan semuanya, dia dan anak-anaknya? Enggak. Bahkan Abu Bakar tetap terkenal sebagai orang kaya. Karena janji Allah begitu, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Beda kalau janji manusia, apalagi janji menjelang-menjelang kampanye gitu kan. Itu banyak sekali janjinya tuh. Menjelang kata pilih hendak bersiaga janji, adalah terpilih AP-nya tidak bisa dihubungi dah. Allah menjanjikan setiap rupiah yang kamu keluarkan diinfakkan di jalan Allah, Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. Kalau begitu mana rancak bersedekah 1000 pada 1000 lah? Kalau 1000 kali 700 berapa? 700.000. Kalau 100.000 kali 700. Nah, membuat apa? Cobalah kali kalian juga kalkulator 100.000 kali 700 berapa Ustaz? Hah? Itu sebenarnya tuh. Aman rancak Pak? Kita mau balasnya 700.000 apa 7 juta? Tapi umat ini tidak percaya. Keceknya rasa kiko bisa oleh otaknya saja. Padahal Allah janjikan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang la yahtasib namanya. Rezeki yang tidak bisa kita duga. Dan itu hanya Allah yang tahu. Dan Allah Maha Kaya dengan cara-caranya menyelamatkan hambanya ini. Hanya butuh keyakinan. Dan untuk yakin itu kita mesti naik level dulu lah. Kita dididik 1 bulan untuk mendekat kepadanya, meyakini keberadaan dan dengan segala kekuasaannya. Kalaulah umat ini bertakwa secara mayoritas, janji Allah apa? Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Kalaulah sudah puasa besok awak basiengak-siengak aja leh. Basiengak-siengak leh tau Pak. Tidak peduli dia dengan agama ini. Dia hanya tahunya dengan dirinya sendiri, sehingga tidak ada tolong menolong, tidak ada saling menyenangkan, melapangkan. Yang ada hanyalah asal kepentingan pribadinya bisa terlaksana, biarlah orang lain teraniaya. Ini sifat ananiahnya yang dominan. Kalau itu yang terjadi, maka umat ini akan hancur. Siap-siap di blender orang Pak nanti. Di blender lah tahu dah. Kalau dicancang kah atau mutilasi namanya. Masih bisa nampak kakinya tulang. Iko di blender Pak. Kalau di blender artinya lah cahaya kita ini tidak punya harga sama sekali. Dan bulan Ramadan ini adalah gambaran umat Islam yang seperti yang diharapkan sebenarnya. Begitu azan semuanya hadir ke masjid, beribadah bersama secara bersama-sama. Cuman sayangnya pengalaman tahun-tahun yang lalu,
Ya ndak baralon bertahan gitu. Alur sudah Ramadan leh. Ada yang tidak tahan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Aku ceko jo naudzubillah min dzalik. Kita berharap berdoa ya Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin agar kita paham dengan agama kita sendiri bahwa Allah sedang mengajak kita naik untuk menjadi orang mulia di pentas kehidupan ini sehingga kita layak dihargai oleh kehidupan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.